Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita terus mencari wajah Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Dengan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk berdoa, memuji, menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi rema bagi kehidupan kami, yang akan kami kerjakan, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan beracara lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh yeah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala
Boleh bagi nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. amin Tuhan. Allah yang berkuasa, Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku Raja Maha Besar, Amin. Dia pencipta dunia ini. Mari katakan
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Ke hadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Ke hadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Ke hadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Dia pencipta dunia ini, amin, yang membentuk gunung-gunung. Ke hadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Engkau Allah yang besar, sungguh tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau pencipta segala yang ada, Engkau layak disembah melebihi apapun Tuhan. Oh, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau
puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas kami muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Pada hambanya kami persilakan. Pujian bagi namamu ya Tuhan. Kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk Engkau boleh pakai kehidupan ini. Bapa, kami boleh datang menghampiri Engkau, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami, untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh melayani Engkau. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami juga akan dengar ya Tuhan apa yang Engkau ingin, apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan ya Tuhan, atau apa yang ingin Engkau untuk kami kerjakan Bapa. Biarkan kami mau untuk belajar taat. Kami mempersiapkan telinga-telinga rohani kami untuk kami dengar. Dan kami percaya sekali lagi bahwa seluruh kami akan mendengarkan ini. Ini waktunya bagi kami untuk kami boleh mengerjakan sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat sore, saya mengucapkan kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online worship at home yang diadakan setiap hari. Saudara, saya memberikan sebuah judul perenungan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan istilahnya itu Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi dan saya ingin membagikan ini kepada saudara-saudara. Saya memberikan judul untuk renungan ini Kairos dan Kronos. Saya mendapatkan ini dari sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Pak Mo beberapa minggu sebelumnya. Mungkin juga ada di antara saudara yang mendengar kesaksian itu dan saya akan mengulang sedikit supaya kita paham apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi saat itu ketika Pak Mo bercerita, ketika dia sedang tutup akhir tahun, kalau saya tidak salah itu akhir tahun, beliau ini berdoa untuk sesuatu hal yang akan dilakukannya di tahun 2024. Ada juga banyak permintaan-permintaan yang juga dia sedang minta atau
istilahnya berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan A, B, C, D seperti itu. Nah kemudian tanggal 1 dikatakan tanggal 1 Januari Tuhan itu menjawab dengan menyampaikan bahwa akan ada doa-doa yang akan dijawab di tahun 2024. Dan kemudian Tuhan menyampaikan kepada Pak Mo, sebenarnya ada doa-doa yang itu sebetulnya sudah dijawab, seharusnya akan dijawab di 2019. Ada doa yang harusnya dijawab di 2020, seperti itu ya. Paling tidak itu kisaran tahunnya saya tidak terlalu hafal. Tapi disampaikan bahwa sebenarnya ada momen-momen yang seharusnya jawaban doa itu sudah didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah ketika beliau menyampaikan hal ini, saya jujur waktu itu rasa kaget. Dan kemudian saya mulai merefleksikan kepada diri saya sendiri. Kemudian saya berpikir jangan-jangan sebetulnya ada juga doa-doa yang saya pernah panjatkan itu di 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Yang kemudian saya mulai merasa bahwa oh ternyata doaku nggak dijawab oleh Tuhan. Saya berpikir tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu mau menjawab, hanya waktu itu karena ketidaktaatan saya, ketidaksiapan saya dan lain-lain yang membuat akhirnya doa itu tertunda. Dari kisah ini kemudian saya mulai merasa ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan saya. Karena waktu itu saya mulai berpikir, apakah mungkin ya ada doa yang saya naikkan untuk sekolah, ada doa yang saya naikkan untuk home industry di beberapa tahun sebelumnya. Tetapi karena ketidaktaatan saya atau ketika Tuhan mau jawab, posisi saya itu sedang tidak ada di dalam tempat yang Tuhan mau. Sehingga itu lewat. Dan Tuhan tidak menjawab. Jadi waktu saya mendengar kesaksian itu saya berdoa. Karena saya ingat waktu disampaikan mari kita berdoa. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan dan saya katakan Tuhan aku tidak mau lewatkan lagi. Aku berdoa sekali lagi doaku untuk anak-anak di SLB, doaku untuk home industry yang sampai saat ini saya belum melihat yang sesuai dengan yang saya doakan. Saya katakan Tuhan, tahun ini aku tidak mau itu terlewatkan. Biarkan hatiku, biarkan diriku siap sedia. Biarkan aku berada di tempat yang tepat ketika Tuhan mau menjawabnya. Saudara, dari apa yang saya dengar dari Pak Mo itu kemudian saya mulai melihat apa itu kairos, apa itu kronos. Nah saya berharap saudara dan saya adalah orang-orang juga mulai dengan bijak memperhatikan waktu kita. Dengan bijak kita mulai melihat bagaimana keadaan kita, refleksikan hidup kita, bagaimana kita, siapkah kita dengan sebuah jawaban Tuhan, ataukah sebetulnya Tuhan mau jawab tapi karena hati kita yang belum cocok dengan hatinya Tuhan. Jadi saya ingin ayo sama-sama bersama dengan saya kita akan belajar kairos dan kronos. Biarkan lewat kesaksian, kalau mungkin saudara pernah mendengar kesaksian ibadah yang hari Minggu waktu disampaikan oleh Pak Mo itu, kalau saudara ingin untuk mendengarnya kembali, saudara boleh putar kembali. Nah dari ini saya ingin sekarang kita mengetahui apa itu kairos, apa itu kronos. Itu sebetulnya dua-duanya berbicara tentang waktu. Ini saya tulisin apa itu waktu. Kairos dan kronos adalah waktu, tetapi sekarang kita mau lihat apa itu waktu. Waktu adalah milik berharga yang kita miliki dari Tuhan. Waktu adalah bagian hidup manusia sehari-hari. Jadi waktu ini tidak bisa kita beli. Ya, kita tidak bisa membeli waktu. Kita juga tidak berhak untuk menentukan waktu kapan kita lahir, kapan waktu kita untuk dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak bisa. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita diberi Tuhan itu waktu yang berharga. Waktu adalah bagian hidup manusia sehari-hari. Tetapi waktu seringkali berlalu begitu saja tanpa sungguh-sungguh kita memperhatikannya. Waktu kita tidak dapat digantikan. Sekali ia ada, selalu berlalu, selamanya dia akan berlalu. Jadi saya mau kita, ayo kita mulai perhatikan yuk. Kita mulai ingat-ingat lagi. Adakah doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan yang beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian kita merasa Tuhan tidak menjawab. Kemudian mungkin kita merasa mengeluh Tuhan itu enggak adil. Tuhan tidak menjawab doaku. Tetapi mari kita perhatikan di sini. Terkadang bukan Tuhan tidak menjawab, tapi waktu itu ketika Tuhan mau menjawab doa kita,
kita tidak ada pada tempatnya. Ini yang saya mau tekankan. Jadi kita akan melihat sekali kronos itu apa sih? Kronos itu waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Jadi waktu itu, kronos itu adalah waktu yang sekarang ini, di mana kita jalani. Hari ini kita ada di tempat ini, nah kita sedang ada dalam waktu, itu artinya kronos tadi. Waktu ini akan terus bergerak, tak pernah kembali. Di dalamnya itu ada keberhasilan, juga ada kegagalan. Nah, karena hal ini maka kita perlu untuk menjaga dan melihat kembali hati-hati supaya jangan sampai waktu yang tadi saya katakan seperti kesaksian dari Pak Mo yang dikatakan Tuhan memang sebetulnya yang jawab keinginan hatimu itu sebetulnya harusnya sudah aku bisa jawab di 2019. Jadi waktu itu Pak Mo juga mendapatkan dia kaget. Kenapa kok tidak dijawab oleh Tuhan? Ternyata bukan karena Tuhan yang tidak menjawab. Karena dia tidak berada pada tempatnya. Waktunya itu ada tapi mungkin kita ini sedang jalan kemana atau kita sedang melenceng. Sedang kita ini tidak taat, sedang kita ini tidak ada di posisi seperti itu. Dan mari kita saat ini kita mulai jaga. Kita punya waktu, ayo kita sama-sama sekali lagi. Mari kita sama-sama mempergunakan waktu dengan baik. Nah kalau kairos, kalau tadi kronos, nah kairos itu menunjuk kepada waktunya Tuhan. Ini tadi, waktunya Tuhan untuk bertindak, untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada waktu Tuhan, ada kairosnya Tuhan untuk menjawab. Sebetulnya kairosnya Tuhan itu misalkan sebetulnya untuk saya atau untuk pribadi yang lainnya. Saudara sudah berdoa dan Tuhan itu mau jawab kairosnya Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau jawab ternyata kehidupan kita sedang melenceng. Ketika itu kita sedang tidak taat. Ketika itu kita mungkin sedang kemana dan Tuhan tidak menemukan ya istilahnya tersesat dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat di sini dan kemudian dikatakan kairos itu juga waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita untuk bertindak penuh kasih atau melakukan sesuatu yang penting atau bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Saudara, pernah enggak kita itu ketika kita mungkin ya, saya ada sebuah kesaksian. Saya yakin saudara juga pasti pernah mengalaminya. Ketika kita lagi berdoa, terus kemudian Tuhan berkata, berkati si A, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita ini kan, benar nggak sih Tuhan, benar nggak ya Tuhan? Nah kemudian saya ini kan datang ke si A. Dan kemudian si A itu ketika kita datang kemudian ini loh saya ada berkat. Tadi Tuhan berbicara kepada saya tentang hal seperti ini. Nah, waktu itu bagi orang itu adalah kairosnya Tuhan untuk menjawab. Bagi saya itu juga adalah kairosnya Tuhan untuk saya memberi. Nah, di sini kita mesti bisa saling apa? Saya yang diberi mandat oleh Tuhan untuk memberkati, orang lain juga yang mungkin sedang berdoa, dia juga mendapatkan kairosnya Tuhan. Jadi sama-sama tepat pada waktunya. Ini juga yang saya mau katakan, ada mungkin bagian-bagian dalam diri kita yang kita ini juga terkadang itu gini, kita sudah berdoa. Saya jujur, saya tidak mengatakan saudara, mari kita menilai diri kita masing-masing. Ketika saya berdoa untuk SLB, ketika saya sedang berdoa untuk home industry atau rumah karya disabilitas beberapa tahun sebelumnya. Terus kemudian ketika saya dengar hari Minggu kemarin itu, bukan minggu kemarin, beberapa waktu yang lalu, nah ketika itu saya ini mulai berpikir gini ketika saya berdoa. Oh beberapa waktu yang lalu itu saya sedang berdoa untuk sesuatu di rumah produksi ini. Nah sampai di akhir 2023 itu enggak kesampaian. Kemudian saya mulai melihat, memeriksa keadaan hati saya di 2023. Aku lihat memang ada sih di mana aku tidak sungguh-sungguh.
Saya di sini katakan tidak, misalnya saya katakan di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ini di ayat ini ditutup, ayat ini ada di Pak Mo disampaikan ketika itu, dan kemudian saya mulai periksa. Oh iya, ketika saya berdoa, saya berhenti berdoa, berhenti untuk berhenti untuk mempercayai apa yang saya doakan. Makanya kemarin disampaikan oleh Pak Mo bahwa kairos Tuhan itu bergantung Tuhan, bergantung juga kepada kita. Jika kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, jika kita tidak jemu-jemu melakukan apa yang mesti menjadi bagian kita. Jadi waktu itu saya menjadi sadar, kemudian saya berdoa dan saya datang kepada Tuhan. Saya sampaikan, Tuhan, di tahun 2024 ada juga doa-doa yang sedang saya naikkan bagi anak-anak saya. Anak saya ada yang mau kuliah, saya berdoa, saya minta Tuhan tepat pada waktunya, tepat juga kuliahnya. Jadi sampai saat ini kami belum tahu, sehingga ada juga pergumulan-pergumulan dalam diri saya. Tapi saya katakan kepada anak saya, ayo sama-sama berdoa. Jangan menjadi lengah, jangan menjadi putus asa sampai waktu itu tiba. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk saya mau belajar. Pada saat Tuhan mau menjawab, pada saat itu saya ada di tempatnya. Nah, saya mau lanjutkan kembali. Ini Leo Tolstoy mengatakan, sastrawan terbesar Rusia, ahli filsafat moral berkata, kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang penting dan waktu itu adalah saat ini. Saat ini merupakan satu-satunya waktu yang dapat kita kendalikan. Saudara jangan gini, ketika kita ini berdoa untuk sesuatu, kemudian kita nesu sama Tuhan. Ketika kita sedang berdoa mengharapkan sesuatu, kemudian kita melihat gini, ndak wis, akhirnya kemudian kita luput, istilahnya itu kemudian kita, ndak wis, saya ndak berdoa lagi. Atau kita itu kemudian menjadi jengkel, kemudian kita ngomong, Tuhan tidak menjawab doa. Dikatakan kita saat ini, di kapanpun saudara itu ketika saudara sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah pada tempat di mana posisi Tuhan melihat saudara. Kemarin waktu itu disampaikan oleh Pak Mo, ketika Sakyus itu ada di bawah pohon, tepat pada waktu itu ketika Tuhan mau menjawab, tepat pada waktu itu Sakyus ada di situ. Saya membayangkan ketika Tuhan mau menjawab doa saya. Tapi ternyata waktu ditemukan, loh feelingnya udah hadir. Loh mau tak jawab, ternyata feeling gak ada. Dia lagi melenceng, dia lagi nesu, dia lagi apa. Akhirnya Tuhan menunda. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara, jangan lagi sekarang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab doa. Ayo kita sama-sama sekarang ini kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh meminta. Dan kita berkata kepada Tuhan hari-hari ini, untuk apa? Ajar aku untuk menghitung hari. Mintalah untuk kita bijaksana mengatur waktu kita. Mintalah kita utamakan. Saya sejak saat itu saya kemudian mengatakan, Tuhan, aku mau mengatur waktuku untuk membaca firman Tuhan, mengatur waktuku untuk berdoa, mengatur waktuku. Sehingga saya tetap ada dalam kondisi tepat di tempat di mana Tuhan ketika dia mau menjawab, saya ada di situ. Ajar, kita minta kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari ini dengan bijaksana. Jadi bijaksana berarti apa? Mungkin kemarin kita sudah tahu, saya melihat saya waktu itu merasa tertemplak. Kemudian saya pikir, ya kalau lalu ada doa-doa yang saya tidak dijawab, bukan berarti mungkin Tuhan tidak menjawab. Tapi karena mungkin saya yang nyeleneh, saya yang tidak taat, saya yang waktunya tidak pada tempatnya. Jadi berkacalah kepada masa lalu saudara, jangan lagi kita melihat ke bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Kemudian bijaksana juga berarti kita tidak melewatkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah saya sendiri saya terlalu yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa berpikir dengan bijaksana, memikirkan waktu-waktu kita. Tadi di seminar, saya ada seminar parenting di sekolah. Kemudian ketika kita sedang berbicara mengenai gadget bagi anak kebutuhan khusus, kami menemukan ternyata betul
Saudara, ada waktu-waktu di mana orang tua sibuk dengan dirinya sendiri dikasih gadget. Ada waktu-waktu kemudian di mana orang tua itu supaya tidak diganggu dikasih gadget. Dan hari ini kemudian mereka mulai mengeluh. Mereka mulai melihat ketika diambil gadgetnya anak itu menjadi marah. Ketika itu mau diambil gadgetnya anak itu malah tidak pulang, keluyuran kemana-mana. Karena apa? Ngambul. Saudara, kalau kita sudah berkaca, kalau kami para orang tua saat itu sedang berkaca, melihat untuk kita tidak lagi membuang waktu kita. Mari saudara dan saya, jangan buang-buang waktu kita hanya di depan TV nonton. Kita kemudian kita nih berdoa minta, Tuhan aku pengen punya rumah Tuhan, selama ini aku tuh kontrak-kontrak. Tapi kemudian kita diamnya duduk manis di depan TV nonton drama Korea, ganti dari drama Korea satu drama Korea yang lainnya. Padahal Tuhan mau jawab kita, tapi kita nggak ada pada tempatnya. Jadi mari kita jangan tuntut Tuhan terus untuk kita berdoa. Tuhan aku berdoa untuk punya rumah, Tuhan aku pengen untuk punya ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan. Tapi kita tidak memposisikan diri kita pada tempat di mana Tuhan bisa lihat kita. Mari saudara dan saya posisikan hidup saudara saat ini supaya saudara ada di posisi ketika Tuhan mau jawab. Dia, feeling ada di situ tepat, aku akan berikan apa yang dia minta. Mari saudara semuanya saat ini kita dikatakan dalam 1 Tesalonika berdoalah tanpa henti-henti. Mari kita berdoa tanpa henti-henti, bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Jangan mutung. Kalau saudara punya satu doa yang sampai saat ini saudara belum dijawab oleh Tuhan. Jangan mutung, jangan berhenti untuk berdoa. Tetap diposisikan hidup saudara. Kalau saudara perlu berdoa puasa, berdoa puasa. Sampai saudara bisa melihat jawaban Tuhan, kairosnya Tuhan tepat ketika Tuhan sedang mau menjawab. Di situ juga saudara berada di posisi yang tepat. Saya tahu ada banyak jemaat Tuhan yang kemarin itu juga mungkin menangkap sesuatu dari Tuhan. Ada juga yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Ayo, sekedar janji dilihat, nubuatan didengar, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita memposisikan, mempersiapkan diri kita. Penyesalan yang tak berguna adalah menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Gunakan waktumu untuk hal yang bermanfaat. Saya mau cerita nanti sebelum saya mengakhiri ini, saya cerita sebelum saya selesaikan ini. Saya mau ceritakan sebuah cerita, ini terdengar lucu, tapi ini sebuah pembelajaran bagi anak saya. Satu waktu anak saya itu harus pulang dari Jakarta. Waktu itu memang anak saya itu sudah menyampaikan, dia selesai magang, kemudian dia itu menyampaikan bahwa Mama, apakah aku ini bisa naik pesawat sendiri? Terus saya bilang, masa sih kamu naik pesawat sendiri? Nggak bisa, pasti bisa lah, belajar. Saya bilang seperti itu. Nah kemudian dia mengatur mengambil pesawat jam berapa, dia mengatur jam sekian sudah selesai. Kemudian malamnya sebelum besok pagi dia mau pulang ke Surabaya, saya omong jangan tidurnya terlalu malam supaya bisa bangun pagi. Kemudian iya. Nah saya telepon dia pagi, dia bilang sudah bangun. Ini lagi mau nyari Grab. Nah saya merasa aman sudah ya. Terus kemudian dia ya sudah cepetan naik Grab gitu. Pagi sekali. Itu pesawat jam 9, dia 6:30 itu sudah pesan Grab. Saya bilang, itu kamu punya waktu cuma setengah jam ke Grabnya. 2 jam kamu di sana. Nah enggak apa-apa wes gitu. Dia katakan seperti itu. Nah sampailah dia di bandara. Tempatnya tepat ya. Pesawat itu bukan di terminal. Pesawat itu ada di bandara. Jadi dia sudah berada pada tempat yang tepat, tidak salah tujuannya. Tidak salah tempatnya. Nah jadi dia di bandara, terus kemudian saya telepon lagi ketika itu. Sudah Ma, aku sudah check in. Ya, dia katakan dia sudah check in, dia sudah dapat nomor. Oke, terus kemudian saya selesailah, saya merasa aman karena saya pikir sudah sudah bangunnya pagi, sudah naik Grab, ternyata juga sudah sampai di bandara bukan di terminal. Terus kemudian dia sudah check in. Saya aman. Saya sudah tidak terlalu memikirkan itu. Jadi saya beraktivitas yang lainnya. Sampai kemudian jam 9:05 kalau nggak salah, ini anak saya itu bingung. Dia bilang gini, Mama aku sepertinya ketinggalan pesawat. Terus saya, loh
Kaget saya, loh kok bisa ketinggalan pesawat? Iya, karena loh kok bisa sih Ci? Saya bilang, iya dia nangis, dia tuh nangis, saya sendiri muara ya. Karena saya pikir, kok iso loh sudah ada di sana jam 7 kok bisa ketinggalan pesawat. Terus kemudian, enggak tahu ini aku mesti kemana, enggak tahu ini aku ya apa. Karena mungkin dia bingungnya saudara. Terus kemudian akhirnya, betulan saya tanya ke kejadiannya ternyata seperti ini saudara. Jadi ini yang saya mau katakan kairosnya Tuhan dengan tempat yang tepat. Dia sudah ada di bandara, sudah saudara. Dia sudah ada di situ, cuma salahnya dia itu dia tidak berada di gate yang tepat untuk penerbangannya dia. Nah, kalau kita misalkan kita mau naik Citylink, terus kemudian jurusan ke Surabaya, di situ akan ada tulisan gate 16 misalkan seperti itu. Nah ternyata dia tidak di gate 16, dia itu makan dan jalan-jalan. Dia pikir pokok yang penting dia sudah dapat itu check-in-nya. Terus kemudian dia jalan-jalan begitu 9 kurang 10, dia itu pikir gate 16 itu dekat, jadi dia jalan, loh kok ternyata itu masih jauh. Dan kemudian betulan begitu dia sampai di situ pesawat sudah terbang. Saudara saya mau katakan, terkadang kita ini sudah berdoa, ya dia sudah ada di situ, hanya waktu ketika pesawat itu waktu panggilan untuk dia masuk, dia tidak hadir. Akhirnya kemudian dia tidak jadi pulang ke Surabaya hari itu, sama seperti saudara dan saya. Tuhan mungkin tidak manggil panggilan-panggilan untuk saudara yang jawaban doa nomor sekian silakan, tidak seperti itu. Tapi yang saya mau katakan saudara, sama seperti hal ini. Sudah ada di situ tapi nyeleneh-nyeleneh tidak pada posisinya yang dilihat. Jadi waktu itu bagian apa itu yang di depan itu sampai dipanggil Grace Maria Ether. Saya bilang kalau kamu ada di dekat-dekat situ pastinya akan terpanggil namamu Grace Maria Ether. Silakan masuk ke pesawat sekian jurusan gini-gini. Itu dipanggil ulang-ulang. Tapi kemudian itu karena terlalu jauh ya sudah nggak bisa. Sehingga dia akhirnya nangis, "Ma gimana ini Ma?" Ya saya bilang ya pasti balik lagi, kamu cari ke customer service-nya dan lain-lain. Nah saya mau katakan saudara dan saya terkadang ada di posisi karena apa? Ya itu tadi tempatnya kita merasa oh sudah, aku juga sudah ke gereja kok. Aku berdoa untuk sesuatu, aku sudah ke gereja. Tapi kita belum ada di posisi di mana Tuhan mau. Jadi saudara ke gereja, kemarin disampaikan saudara ada di tempat ini tapi ke gerejanya hanya sebuah rutinitas. Saudara datang ke gereja nyembah-nyembahnya gitu. Padahal ketika kita datang ke gereja, ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang menaikkan hidup kita atau hati kita itu tertuju kepada Tuhan, waktu itu mungkin Tuhan akan menjawab. Waktu itu ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ini waktunya aku untuk menjawab. Saudara datang ke gereja, Minggu datang, Rabu datang, tapi hanya sekedar datang. Sama seperti anak saya ada di bandara, sudah di tempatnya, tapi tidak pada posisi yang dimana itu tepat posisinya, dimana pesawat itu akan membawa dia ke Surabaya. Saudara saya tidak tahu apa yang harus saudara posisikan hidup saudara. Tapi yang saya mau katakan ini waktu itu sama dengan kehidupan. Oleh sebab itu kalau saudara sia-siakan waktu dan hidupmu atau saudara mau kuasai waktu dan hidupmu. Saudara akan ada menjadi orang gini menjadi iri. Saya terkadang, ya saya ini ada mama, jadi mungkin nanti mama yang bersaksi sendiri suatu waktu. Tapi saya jujur saudara, saya waktu saya mendengar ya Ibu Gembala ini, saya ini pengen saudara, ya namanya orang ya, saya satu waktu ketika ada keinginan apa gitu ya. Noh, saya ini berdoa untuk keinginan itu tidak terkabulkan. Lah, mama saya ini enggak pengen apa-apa malah terkabulkan gitu loh. Terus ketika saya ini lagi berdoa, Tuhan apa ya yang membuat saya dengan mama saya ini beda. Kok mama saya enggak minta tapi bisa mendapatkan kesempatan gratis gitu ya. Saya ini kok enggak. Terus Tuhan tuh berbicara seperti ini kepada saya. Kamu mesti belajar memposisikan dirimu. Kemudian saya mikir iya ya. Mama bangun pagi datang ke sini berdoa. Terus kemudian memposisikan hidupnya. Uangnya tidak dipakai untuk dirinya. Terus kemudian saya mulai pikir. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Posisikan hidup saudara tepat
di tempat di mana Tuhan bisa lihat saudara. Sehingga ketika dia mau kairos Tuhan itu mau menjawab, saudara ada di situ. Itu yang saya mau katakan. Jadi jangan saudara menjadi iri. Ketika melihat ada orang lain diberkati, saudara menjadi iri. Kok iso ya? Kenapa aku enggak? Cek hidup saudara. Koreksi hidup saudara. Saya ngomong kepada anak-anak saya sampaikan kepada mereka. Belajar, posisikan hidupmu. Saya pakai apa yang ada di mama ini saya katakan itu loh oma itu loh. Gak minta apapun loh, tiba-tiba ada orang yang mau, saya omong kok enak ya ma. Saya bilang Tuhan itu melihat. Ya kan, Tuhan dulu saya mikir gini, iya ya aku mesti ada di posisi Tuhan bisa lihat aku sehingga apa yang mungkin itu tadi, sesuatu yang tidak pernah kupikirkan pun Tuhan akan berikan. Nah saya ajak kepada saudara-saudara, ini saya tulis sini, Yesus lewat Anda tepat ada di tempat yang terlihat olehnya, itulah kairos. Jadi ketika saudara sedang berdoa, saudara jangan milih kanan kiri, saudara berdoa tapi saudara ke dukun, saudara berdoa tapi saudara percaya juga mencari orang-orang, kenapa tokoku enggak laris, kenapa usahaku enggak laris, saudara kemana-mana, saudara berdoa tapi saudara gerundel, saudara berdoa tapi saudara benci kepada sesama kita, saudara berdoa tapi saudara tidak bayar perpuluhan, saudara berdoa tapi saudara tidak memberi, tidak pernah memberi, kemudian saudara minta berkat Tuhan. Mari saudara posisikan kehidupan saudara di tempat yang tepat sehingga ketika Tuhan mau jawab saudara ada di situ. Ini sekali lagi kita lihat Yesus lewat Anda tepat ada di tempat yang terlihat olehnya. Ini saudara, jadi kairos Tuhan itu perlu ketemu dengan penerima kairos. Kairos Tuhan itu ada, tapi penerima kairosnya harus ada di posisi yang tepat. Seperti Sakyus itu ada di pohon itu tepat pada waktu itu. Perempuan pendaran itu tepat pada saat itu Yesus lewat dia. Waktu itu dia 12 tahun dia menantikan kesembuhan. Kemudian waktu itu dia tahu Yesus lewat. Dia kemudian berkata, Yesus ini anak Daud yang menyembuhkan. Aku akan datang mengambil dan tepat pada saat itu kemudian itu ketemu. Saudara, saya mau menutupnya, saya mau katakan tahun 2024 kalau Tuhan pernah berjanji sesuatu kepada saudara atau saudara sedang menantikan sesuatu yang bertahun-tahun saudara sedang nantikan. Mari saudara posisikan hidup saudara di tempat yang tepat. Posisikan kehidupan saudara pada posisi di mana Tuhan bisa melihat. Dan ketika kairosnya itu, ketika kairos Tuhan itu ketemu dengan saudara, maka saudara akan mendapat jawaban Tuhan. Jadi sekali lagi jangan saudara mengeluh terus kepada Tuhan. Jangan saudara bilang Tuhan tidak adil. Mari kita sekarang koreksi. Selama ini kita bisanya hanya apa? Menghakimi Tuhan ya. Menghakimi kita merasa Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak gini, tidak Tuhan. Coba sekarang posisikan hidup saudara. Sama seperti saya sedang belajar posisikan hidup saya. Saya sedang belajar hari-hari ini ketika saya sudah mendengar seperti tadi saya sampaikan. Perenungan ini sebetulnya ada perenungan untuk bagi diri saya sendiri. Saya katakan Tuhan, aku mau posisikan hidupku di posisi yang tepat. Saya juga mau melakukan kalau Tuhan suruh aku untuk apa? Lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Lakukan saja. Karena saya terlalu yakin dan percaya semua itu ada hubungannya. Saya mau menutupnya, saya akan minta kepada Pak Steve juga untuk datang ke tempat ini. Satu saya yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau mungkin saudara sudah berapa puluhan tahun saudara menantikan satu janji Tuhan. Saudara melihat hidup saudara, kok aku terus-terusan kontrak. Saudara juga melihat, kok selalu aku terus punya hutang. Gak pernah aku berhenti punya hutang, kapan Tuhan memberkati aku. Mari saudara, periksa kehidupan saudara. Benahi kehidupan saudara dan ambil posisi di tempat yang tepat. Kemudian saudara sambil menantikan itu sehingga pada waktunya Tuhan mau jawab itu. Saudara ada di tempat yang tepat. Saya mengakhirinya, sekali lagi saya mau katakan sama-sama dengan saya. Sama-sama dengan beberapa orang yang mungkin juga sedang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mo waktu itu. Sama-sama, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Minta posisi kita, tanya kepada Tuhan apa yang mesti aku lakukan. Tuhan memberkati. Injil Matius menuliskan kepada kita bahwa Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Saya ulang lagi, Bapa yang saudara dan saya sembah adalah Bapa yang murah hati. Apa arti murah hati? Murah hati itu artinya tidak pelit.
Dia suka memberi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dia suka bahkan memberikan hal-hal yang belum pernah kita bayangkan, yang belum pernah kita pikirkan. Hal-hal yang baru. Apakah saudara percaya bahwa di tahun yang baru ini akan ada hal-hal yang baru, yang belum pernah engkau bayangkan, yang belum pernah engkau pikirkan sebelumnya? Sekali lagi, Bapa itu suka memberikan hal-hal yang baik yang seperti ini. Karena sekali lagi, karena Dia murah hati. Tapi kita tadi sudah mendengar, kita perlu berharap hal-hal yang besar dari Allah. Kita perlu merindukan hal-hal yang besar dari Allah. Tetapi kita juga perlu melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Mari harapkan dari Allah. Dan lakukanlah hal-hal yang besar bagi Allah. Oleh sebab itu hari-hari ini adalah waktu-waktu yang baik. Di mana kita betul-betul berusaha mencari Dia lebih lagi. Berusaha lebih dekat kepada Dia lebih lagi. Supaya kita bukan jadi orang yang kebanyakan. Satu kali Yesus lewat ke kota Yeriko. Tetapi dari sekian banyak orang, hanya satu orang yang namanya Sakius. Berusaha tanpa henti. Berusaha dan tidak mau. Meskipun dia tidak berhasil awalnya, dia tidak mau berhenti. Dia teruskan usaha untuk mencari Tuhan. Dan hari dia mencari Tuhan menjadi hari yang paling bahagia di dalam kehidupannya. Hari di mana dia mencari Tuhan adalah hari di mana dia merasa paling diberkati. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, apa kerjaan kita? Ayo cari Dia lebih lagi. Rindukan Dia lebih lagi. Harapkan Dia lebih lagi. Kalau kita berharap hal-hal yang besar dari Allah, maka saya pastikan saudara akan mencari Dia edan-edanan. Kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saat kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, saat kita berseru dengan doa yang tidak biasanya. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, kalau engkau mau berseru, maka aku akan menunjukkan. Di dalam King James berkata, kalau kamu berseru, kalau kamu berdoa, kalau kamu mencari aku akan tunjukkan hal-hal yang besar. Yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ayo jujur, saudara sudah lama jadi Kristen. Apakah tiap-tiap hari lihat hal-hal yang baru dari Tuhan? Kalau belum, harapkan dari Tuhan. Dan lakukanlah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Koralam. Waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, katakan sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara taruh di dalam hatimu pada malam hari ini. Ini tahun di mana Tuhan rindu hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal yang belum pernah kau alami di tahun-tahun yang lalu. Tahun ini Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kebesaran-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau bergairah dengan janji Tuhan ini? Apakah engkau betul-betul kepengin dengan hal-hal yang baru daripada Tuhan? Atau engkau mau bilang ya kekristenan ya begitu-begitu sajalah. Ikut WAH, ikut kebaktian atau hanya begitu. Sekali lagi saudara,
Tuhan itu bermurah hati. Dia sungguh rindu menunjukkan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu, hal-hal yang ajaib. Bahkan bukan tahun demi tahun. Engkau akan lihat hal-hal yang besar hari lepas hari. Berapa banyak di antara saudara yang percaya? Kalau engkau percaya ada hal-hal yang baru tiap-tiap hari. Ayo tunjukkan percayamu. Dengan berseru kepada dia lebih lagi, mencari dia lebih lagi, berdoa dia kepada dia lebih lagi. Sama seperti yang dilakukan oleh Sakius. Sakius melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Dia buat hal yang berbeda. Dan sekali lagi, itulah kesempatan di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Jangan biarkan tahun ini lalu begitu saja, saudara. Nanti tiba-tiba sudah tahun yang baru dan tidak mengalami apa-apa. Mari percayalah, ini tahun yang luar biasa. Hal-hal yang baru, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, anak-anakmu. Percayalah, ini hal-hal yang baru akan terjadi tahun ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan waktunya tahun ini, saudara. Tahun ini saya akan mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang haleluya. Waktu Tuhan pasti yang dari mulutmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya tahun ini Engkau akan menunjukkan janjimu. Engkau akan membawa kami masuk bukan hanya Kristen biasa-biasa, tapi Engkau akan menunjukkan betapa Engkau bermurah hati. Engkau akan menunjukkan perkara-perkara yang besar yang belum pernah kami alami. Mari katakan, aku bersyukur ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Berikanlah aku kerinduan yang besar untuk aku mengalami bukan hasil kerjaku, tetapi biarkan aku mengalami hasil pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang manusia berusaha dengan kekuatannya untuk berharap hal-hal yang besar dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, hal-hal yang Tuhan mau buat di dalam kehidupanmu itu jauh lebih besar. Hal-hal yang Tuhan pikirkan mengenai kehidupanmu jauh lebih besar. Hanya carilah Dia, rindukanlah Dia, harapkanlah Dia. Lakukanlah hal-hal yang belum pernah kau lakukan sebelumnya dengan doa-doamu. Percayalah. Kalau engkau mencarinya seperti mencari harta terpendam, maka engkau akan dapat pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itulah kehidupan yang kekal. Bapa, kami berdoa. Kami percaya hal-hal yang besar dari Engkau tidak bisa kami tunggu. Tidak hanya bisa kami angan-angankan. Tetapi biarkan kami seperti Sakius. Ketika mendengar Engkau lewat di kotanya, dia berusaha, dia mencari. Dan dia tidak mengenal untuk berjumpa dengan Engkau. Buat kami memiliki kelaparan yang baru akan janji-janjimu. Buat kami memiliki kelaparan yang baru akan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Dan biarkan tahun ini menjadi tahun yang istimewa dalam kehidupan kami. Kami lihat hal-hal yang besar. Karena kami percaya janjimu tidak pernah gagal. Engkau berkata kalau kami berseru, Engkau akan menunjukkan kepada kami hal-hal yang besar yang belum pernah kami mengerti dan belum pernah kami alami. Berkati setiap orang-orang yang ikut acara WAH. Biarkan dia mendengarkan suaramu ya Bapa. Dan boleh berseru mencari Engkau, berdoa dengan lebih sungguh. Dan kami percaya Engkau akan menunjukkan kepada kami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar itu. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini.
Kami percaya orang-orang yang rindu Engkau, orang-orang yang mencari Engkau, tidak pernah kehilangan upahnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari percaya saudara, kita bukan hanya mengikuti acara WAH, tetapi Tuhan sedang menjumpai engkau dalam acara WAH. Mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan engkau, mengulurkan tangannya untuk memberkati engkau, mengulurkan tangannya untuk mengangkat engkau tinggi. Pakailah waktu-waktu ini. Acara-acara WAH adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan memberkati kehidupan dan menjawab engkau. Pakailah waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh dan percayalah engkau akan diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang percaya. Terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.